Ayo Isli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang summing operasional amplifier dengan beranggotakan Faris Rahman Pamungkas, Febrin Ferdinand Putri, Gilang Febrianto, Ilham Pratama, dan Lucky Leonard. Kami dari Prodi D4 Teknik Elektronika kelas 2E. Saya Faris Rahman Pamungkas, absen 11, akan menjelaskan pengertian tentang summing operasional amplifier. Saat kita menambahkan lebih banyak resistor input ke output, masing-masing sama nilainya dengan resistor input asli. RQ akan berakhir dengan rangkaian penguat operasional lain yang disebut penguat penjumlah atau summing amplifier, atau summing inverter, atau rangkaian penambah tegangan. Kegunaan: digunakan untuk menggabungkan tegangan yang ada pada dua atau lebih input ke dalam satu tegangan output dan memungkinkan untuk menambahkan banyak sinyal secara langsung atau skala agar sesuai dengan beberapa aturan kombinasi. Berfungsi untuk menjumlahkan dua buah atau lebih tegangan listrik. Saya Febrin Ferdinand, absen 12. Cara kerja. Sama dengan jenis rangkaian OP amplifier lainnya seperti ADC dan DAC, yaitu mengkonversi sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang merupakan rasio perbandingan sinyal input dan tegangan frekuensi. Yang pasti, apapun variasinya, tegangan outputnya adalah R gain atau R input kali tegangan input. Prinsip dasar: mempunyai tahanan input yang sama pada masing-masing jalur input yang ada. Tahanan input tersebut juga mempunyai nilai yang sama dengan tahanan penguatan. Jadi, jika seandainya hanya menggunakan satu buah jalur input, maka tegangan output akan sama dengan tegangan input. Saya Ilham Pratama akan melanjutkan jenis-jenis rangkaian. 1. Inverting amplifier. 2. Scaling summing amplifier. 3. Non-inverting amplifier. Gambar rangkaian dan rumusnya. Yang pertama, inverting amplifier. Rangkaian tersebut menghasilkan keluaran yang terbalik dalam kurung inverting. Hal ini dikarenakan rangkaian tersebut menggunakan rangkaian inverting sebagai rangkaian dasar. Keluaran dari rangkaian summing inverting tersebut dapat disimpulkan bahwa Vout sama dengan Vin 1 ditambah Vin 2 ditambah Vin 3 ditambah VDST. Tetapi sebenarnya kondisi rumus tersebut sengaja dirancang dengan memanfaatkan sifat tahanan paralel pada bagian input rangkaian. Tapi jika Anda menambahkan satu buah tahanan yang mempunyai nilai sama dengan tahanan input secara paralel, maka sesuai dengan rumus tahanan pengganti paralel, tahanan
Input akan menjadi setengah dari tahanan penguatan. Pada kondisi ini, tegangan keluaran yang didapat adalah Tapi jika Anda dalam kurung satu dibagi satu setengah kali VI sama dengan 2 kali VI. Jadi sama kembali membuat input yang sama kemudian dari keduanya tersebut dimulakan sebagai hasil dari tegangan keluaran. Bagus. Persamaan yang memberikan tegangan output yaitu main Vout sama dengan RF V1 dibagi R1 tambah V2 bagi R2 plus tambah V3 bagi R3 dan seterusnya. Memberikan tegangan keluar yang mudah dihitung jika lebih banyak ada resistor input dihubungkan ke terminal masukkan penutup kembali. Impedansi input masing-masing ada resistor yang R1, R2, R3 dan lain-lain. Amplifier sangat fleksibel, memungkinkan pusat aktivitas tambah atau bersama beberapa generator
resistor input R1, R2, R3 semuanya sama dengan unity gain inverting adder akan dibuat jika resistor input mewakili nilai yang beda. Maka penguat penjumlah skala yang dihasilkan akan menghasilkan jumlah sinyal input yang tertimbang. Non-inverting amplifier. Penguat penjumlah menunjukkan V1 dan V2 terhubung ke input non-pembalik atau V+. Output dari tegangan di luar fase sehubung dengan input 180 derajat. Rangkaiannya bisa dilihat di gambar berikut. Dapat menerapkan teori superposisi untuk menghitung V+. Gunakan persamaan pembalik non-inverting pembalik standar untuk mengevaluasi tegangan output atau Vout. Kelebihan non-inverting summing amplifier dapat memperkuat 3 inputan sinyal dalam suatu proses. Inverting summing amplifier. Rangkaian ini memiliki beberapa masukan, tetapi setiap masukan tidak saling mengganggu arus dan tegangan pada setiap titik. Pada pengaplikasiannya, jenis OP amplifier ini sering digunakan untuk mencampurkan beberapa jenis sinyal masukan. Jenis masukan pada rangkaian ini biasa berupa tegangan AC, DC, maupun tamburan. Kekurangan non-inverting summing amplifier lebih sulit untuk dianalisis daripada rangkaian penguat pembalik karena harus menggunakan tema Thevenin untuk menganalisanya. Hal tersebut terjadi karena pada sinyal positif harus memenuhi persyaratan antara lain nilai tegangan dari beberapa resistansi harus sama dengan nilai hambatannya. Inverting summing amplifier. Hambatan pada jenis OP amplifier ini menjadi sangat besar dan masuk ke salah satu hambatan. Contoh implementasi pada rangkaian. 1. Audio mixer. Penguat penjumlahan adalah jenis rangkaian yang digunakan untuk menambahkan 2 atau lebih sinyal perlu digabungkan seperti aplikasi pencampuran audio. Suara dari berbagai perangkat musik dapat diubah ketika tegangan yang tepat dengan menggunakan transistor dan dihubungkan dengan input atau I ke amplifier penjumlahan. Sinyal tambahan diarahkan ke amplifier audio. Prinsip kerja penguat penjumlahan seperti mixer audio multikanal untuk beberapa saluran audio. Tidak ada gangguan akan terjadi karena setiap sinyal diberikan melalui resistor dengan ujung lainnya terhubung ke terminal ground. 2. Mikrokomputer. Berbagai resistor yang digunakan pada input dari penguat penjumlahan untuk memberikan penjumlahan tertimbang digunakan untuk mengubah bilangan menjadi tegangan dalam AC atau konverter ke analog.
DAC mengkonversi data biner yang diterapkan ke inputnya ke nilai tegangan analog. Konversi digital ke analog terutama digunakan dalam aplikasi kontrol industri real time seperti mikrokomputer. Output mikrokomputer adalah data digital perlu diubah ke tegangan analog untuk menggerakkan relay, aktuator, motor, dan lain-lain. DAC yang paling sederhana termasuk penguat, penjumlahan, data sistem tertimbang N atau W. Kesimpulannya, tegangan keluaran berkebalikan dengan tegangan masukan dikarenakan penggunaan dasar rangkaian inverting amplifier biasa. Tegangan input seolah-olah dijumlahkan oleh rangkaian, padahal sebenarnya hanya memanfaatkan hubungan paralel tahanan input, di mana penetapan nilai tahanan yang sama pada masing-masing jalur input akan mengakibatkan penguatan yang teratur, sehingga tegangan keluaran akan didapat dengan penguatan yang teratur pula. Setiap jalur input berada pada posisi masing-masing secara terpisah dan mempengaruhi penguatan output secara terpisah pula. Pada masing-masing jalur berlaku penguatan R gain atau R input. Daftar pustaka. Sesuai dengan yang tercantum di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.